Pernahkah kamu merasa seperti ada seseorang yang memperhatikanmu diam-diam? Tatapannya cepat-cepat dialihkan saat kamu menoleh. Sikapnya kadang hangat, tapi kemudian berubah menjadi dingin, membuatmu bertanya-tanya. Apakah dia benar-benar peduli, atau hanya sedang bermain-main dengan perasaanmu? Kadang kamu terlalu lelah untuk menebak. Kadang kamu hanya ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaimu dari hati, bukan karena alasan lain. Dan inilah saatnya. Dalam 24 jam ke depan, kamu akan tahu siapa yang benar-benar cinta. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema 24 jam lagi kamu akan tahu siapa yang benar-benar cinta. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu pertama yang muncul yaitu Nine of Cups dalam posisi terbalik. Kartu ini membuka tirai bacaan ini dengan sebuah gambaran yang menyentuh hati. Ia berbicara tentang sebuah keinginan yang belum menemukan jalannya untuk terwujud. Ada sebuah harapan yang begitu besar. Harapan yang pernah kamu tanamkan pada seseorang, berharap dia akan menjadi wujud nyata dari setiap doa dan impian yang kamu miliki. Kamu memandang orang tersebut sebagai jawaban, sebagai pelabuhan terakhir dari pencarianmu akan kebahagiaan dalam hubungan. Namun, kenyataan seringkali memiliki cara sendiri untuk mengajarkan kita. Cinta yang kamu harapkan membawa kepenuhan ternyata tidaklah demikian. Alih-alih merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang kamu dambakan, yang kamu rasakan justru adalah kekosongan. Sebuah jurang yang menganga di antara pemberianmu dan apa yang kamu terima. Kamu merasa seperti telah menuangkan begitu banyak energi, begitu banyak perasaan, begitu banyak waktu, dan begitu banyak bagian dari dirimu ke dalam hubungan itu, namun balasan yang kamu dapatkan tidak sepadan, tidak mencukupi apa yang kamu butuhkan untuk merasa dicintai dan dihargai sepenuhnya. Rasanya seperti memberikan air ke dalam wadah yang bocor, seberapapun banyaknya kamu memberi, wadah itu tidak pernah terisi penuh. Keinginan untuk merasakan kepenuhan dalam cinta, untuk merasa dicintai seutuhnya, belum juga terwujud, dan itulah beban yang dibawa oleh kartu ini. Selanjutnya, muncullah kartu Page of Swords. Energi yang dibawa oleh kartu ini begitu khas, tajam namun belum memiliki kematangan yang penuh. Kartu ini menggambarkan kehadiran seseorang dalam lingkaranmu, seseorang yang sedang mengamati, memperhatikanmu dari kejauhan. Ada sebuah rasa penasaran yang kuat dalam dirinya terhadap dirimu. Dia ingin memahami lebih dalam tentang siapa dirimu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan. Ada keinginan untuk mendekat, untuk menjalin komunikasi yang lebih intens, namun dia belum melakukan langkah nyata. Mungkin ada keraguan yang menyelimuti dirinya, rasa takut akan penolakan. Atau mungkin dia sedang menunggu momen yang dirasanya paling tepat untuk menunjukkan ketertarikannya. Yang jelas, kamu sedang menjadi objek penelitiannya. Dia sedang mempelajari setiap gerak-gerikmu, setiap kata yang kamu ucapkan, setiap ekspresi yang terpancar dari wajahmu. Dia sedang mencari celah, mencari cara terbaik untuk bisa masuk ke dalam duniamu, untuk bisa menjadi bagian dari hidupmu. Ada potensi interaksi yang akan datang, namun saat ini, energi itu masih berada dalam tahap pengamatan dan perencanaan. Namun, yang membuat situasi ini menjadi lebih rumit dan penuh tantangan adalah kemunculan kartu The High Priestess dalam posisi terbalik. Kartu ini memiliki makna yang mendalam terkait dengan intuisi, kebijaksanaan batin, dan kepercayaan pada diri sendiri. Dalam posisi terbalik, kartu ini menunjukkan bahwa saat ini kamu sedang mengalami kesulitan yang signifikan untuk mempercayai suara hatimu sendiri. Intuisi yang seharusnya menjadi kompas batinmu terasa goyah, tidak jelas, bahkan mungkin terasa seperti terbungkam. Kamu diliputi oleh keraguan yang kuat.
Kamu bertanya-tanya, apakah perasaan yang kamu rasakan saat ini benar-benar nyata, ataukah hanya ilusi yang kamu ciptakan sendiri, sebuah refleksi dari keinginan atau ketakutanmu? Pengalaman masa lalu, terutama luka yang pernah kamu alami dalam hubungan sebelumnya, telah meninggalkan jejak yang dalam. Luka itu tidak akan hanya menyisakan rasa sakit, tetapi juga menaburkan benih keraguan terhadap kemampuanmu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang tulus dan mana yang tidak. Kamu mulai meragukan suara hatimu sendiri, suara yang seharusnya menjadi panduan terpercayamu. Kehilangan kepercayaan pada intuisi ini membuatmu merasa tidak yakin dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan hubungan dan perasaan. Energi keraguan dan kelelahan semakin diperkuat dengan hadirnya kartu Seven of Wands dalam posisi terbalik. Kartu ini bercerita tentang perjuangan, tentang upaya untuk mempertahankan sesuatu di tengah badai. Dalam posisi terbalik, kartu ini menunjukkan bahwa kamu sudah mencapai titik di mana kamu merasa terlalu lelah untuk terus berjuang. Kamu sudah terlalu lama berada dalam posisi bertahan, mencoba menjaga agar hubungan atau situasi tertentu tetap utuh, meskipun kamu tahu jauh di lubuk hatimu bahwa kamu sedang sendirian dalam pertempuran itu. Kamu adalah satu-satunya pihak yang mati-matian berusaha mempertahankan, sementara pihak lain mungkin tidak memberikan upaya yang sepadan, atau bahkan tidak memberikan upaya sama sekali. Dulu, kamu mungkin merasa bahwa bertahan adalah satu-satunya pilihan, bahwa kamu harus terus berjuang demi cinta atau demi hubungan itu. Tetapi sekarang, kamu mulai menyadari sesuatu yang penting. Kamu juga berhak untuk dicintai tanpa harus terus-menerus berada dalam posisi bertahan sendirian. Kamu berhak mendapatkan cinta yang seimbang, di mana kedua belah pihak saling berjuang dan saling mendukung. Kesadaran ini membawa kamu pada sebuah keputusan untuk mulai melepaskan, untuk berhenti berjuang sendirian, bukan karena kamu lemah atau menyerah pada kehidupan, tetapi karena kamu sadar akan nilai dirimu dan hakmu untuk mendapatkan cinta yang tulus dan setara. Kamu mulai menyerah pada pertempuran yang sia-sia, demi membuka ruang untuk kemungkinan yang lebih baik. Saat kartu Nine of Swords dalam posisi terbalik muncul, ini adalah kabar baik di tengah rangkaian kartu yang sebelumnya. Kartu ini secara langsung berbicara tentang proses penyembuhan yang sedang kamu jalani. Luka yang dulu terasa begitu dalam, begitu mengoyak batin, kini perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda penyembuhan. Kamu sedang dalam proses melepaskan beban berat yang selama ini kamu pikul. Rasa bersalah yang mungkin menghantui, mimpi buruk yang terus datang dan pergi, kenangan pahit yang sulit dilupakan, semua itu perlahan mulai kamu lepaskan. Kamu tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikanmu sepenuhnya. Ada kedamaian yang mulai kamu temukan dalam dirimu terkait dengan masa lalu. Kamu menerima apa yang telah terjadi, memaafkan, baik dirimu sendiri maupun orang lain, dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Proses penyembuhan ini membuka ruang baru dalam dirimu. Ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh rasa sakit dan penyesalan, kini mulai diisi oleh harapan dan kemungkinan baru. Kamu sedang memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk masuk ke dalam hidupmu. Sesuatu yang lebih positif, lebih membangun, dan lebih membahagiakan. Ini adalah fase pemulihan yang penting dan patut disyukuri. Namun di saat yang bersamaan, kartu Ace of Pentacles dalam posisi terbalik muncul. Kartu ini dalam posisi tegak berbicara tentang potensi baru, awal yang menjanjikan, atau kesempatan yang solid. Dalam posisi terbalik, kartu ini membawa cerita tentang sebuah cinta yang nyaris menjadi kenyataan. Sebuah potensi hubungan yang kuat, namun sayangnya selalu gagal untuk dimulai atau berkembang. Ada sebuah fondasi yang bisa dibangun. Sebuah dasar yang kokoh untuk sebuah hubungan yang serius dan langgeng. Tetapi entah mengapa, potensi itu tidak pernah tumbuh menjadi sesuatu yang nyata. Penghalang utama yang menghalangi tumbuhnya potensi ini adalah keraguan. Keraguan itu bisa datang dari dirimu sendiri, dari orang lain yang terlibat, atau bahkan dari kedua belah pihak. Mungkin ada ketakutan untuk melangkah, ketidakpastian akan masa depan, atau keraguan akan kesiapan diri sendiri atau orang lain. Potensi hubungan yang begitu menjanjikan ini terhenti di tengah jalan, seperti benih yang tidak pernah ditanam.
atau tanaman yang tidak pernah disiram. Ada kesempatan yang terlewatkan, sebuah awal yang tidak pernah dimulai, karena adanya keraguan yang menghalangi langkah maju. Kemudian muncullah kartu Seven of Swords. Jujur saja, kartu ini adalah pengingat untuk selalu waspada dan membuka mata lebar-lebar. Kartu ini menunjukkan bahwa ada seseorang dalam lingkaranmu, atau seseorang yang mendekatimu, yang tidak sepenuhnya jujur atau transparan. Dia menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang disembunyikan itu bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa jadi itu adalah perasaan yang tidak terungkapkan, perasaan yang dia simpan rapat-rapat karena suatu alasan. Bisa juga itu adalah niat yang tidak sepenuhnya bersih atau tulus. Mungkin ada agenda tersembunyi, motif yang tidak sepenuhnya altruistis, atau bahkan potensi pengkhianatan atau ketidakjujuran. Yang pasti, kamu tidak melihat gambaran yang utuh. Ada bagian dari dirinya, atau bagian dari situasi yang melibatkan dirinya, yang sedang disembunyikan darimu. Kartu ini adalah peringatan keras untuk tidak mudah percaya begitu saja. Kamu harus membuka mata, mengamati dengan saksama, dan tidak mengabaikan naluri jika ada sesuatu yang terasa janggal. Tidak semua orang yang mendekatimu, yang menunjukkan ketertarikan padamu, benar-benar datang dengan niat tulus dan membawa cinta yang murni. Ada baiknya untuk berhati-hati dan tidak terburu-buru memberikan kepercayaan penuh. Namun, setelah rangkaian kartu yang penuh tantangan dan peringatan tersebut, akhirnya muncullah dua kartu yang membawa energi yang sangat indah dan positif dalam bacaan ini. Queen of Cups dan Page of Cups. Kedua kartu ini berbicara tentang cinta, emosi yang mendalam, dan potensi hubungan yang tulus. Kartu Queen of Cups melambangkan seseorang yang mencintaimu dengan sangat dalam. Cinta yang dia miliki begitu kuat, begitu tulus dan begitu mendalam, seperti lautan yang tenang, namun menyimpan kekuatan yang luar biasa di dasarnya. Namun dia bukanlah tipe orang yang suka mengumbar perasaan atau banyak bicara tentang emosinya. Dia menyimpan perasaannya dalam, memprosesnya di dalam dirinya sendiri. Meskipun dia tidak banyak mengungkapkan perasaannya secara verbal, kamu bisa merasakannya. Kamu bisa merasakan kedalaman cintanya melalui tindakan-tindakannya. Perhatian-perhatian kecil yang konsisten dia berikan, sikap lembutnya yang selalu ada untukmu, cara dia mendengarkanmu dengan penuh perhatian. Semua itu adalah bahasa cintanya yang tidak terucap. Dia bukanlah tipe orang yang terburu-buru dalam urusan hati. Dia menghargai proses, menghargai waktu. Dia menunggu momen yang dirasanya paling tepat, paling pas untuk menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya. Ada kesabaran dan kebijaksanaan emosional dalam dirinya. Dia tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus hanya hadir dan memberikan dukungan. Cinta yang dia tawarkan adalah cinta yang matang, penuh kasih sayang, dan memiliki potensi untuk memberikan kedamaian emosional yang kamu dambakan. Dan kemudian muncullah kartu Page of Cups. Kartu ini membawa energi cinta yang begitu manis, polos, dan tulus. Ini adalah energi awal dari sebuah perasaan cinta yang baru, segar, dan penuh kejutan menyenangkan. Page of Cups bisa melambangkan cinta yang baru saja muncul dalam hidupmu, perasaan yang masih dalam tahap awal, namun sudah terasa begitu murni dan tulus. Atau bisa juga ini adalah seseorang yang sudah kamu kenal sebelumnya. Seseorang yang mungkin dulu pernah kamu anggap tidak serius, atau kamu abaikan karena energinya yang terkesan kekanak-kanakan atau tidak mendalam. Tetapi sebenarnya dia menyimpan ketulusan yang luar biasa di dalam hatinya. Energi ini adalah tentang permulaan yang manis, tentang perasaan yang mulai bersemi, tentang ekspresi cinta yang masih malu-malu, namun penuh kejujuran. Dalam kurun waktu 24 jam ke depan, atau dalam waktu yang sangat dekat, kamu akan mulai melihat tanda-tanda kecil yang mengarah pada energi Page of Cups ini. Perasaan itu mulai menunjukkan dirinya, mulai menampakkan wujudnya. Tanda-tanda itu bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin sebuah pesan singkat yang manis,
sebuah tatapan mata yang penuh makna, atau momen-momen kecil yang tidak terduga, namun terasa istimewa dan menyentuh hati. Momen-momen ini akan menjadi petunjuk bahwa ada perasaan tulus yang sedang berusaha untuk berkomunikasi denganmu. Penting sekali untuk tidak mengabaikan intuisi kamu saat tanda-tanda ini muncul. Meskipun kamu sempat goyah dan meragukan suara hatimu sendiri karena pengalaman masa lalu, percayalah, jauh di lubuk hatimu, kamu tahu mana yang benar, mana yang tulus, dan mana yang patut kamu berikan perhatian. Intuisi yang sempat terbungkam akan mulai berbicara kembali, dan kamu akan merasakannya. Seluruh bacaan ini mengarah pada satu kesimpulan yang menghangatkan hati. Seseorang sedang diam-diam memperjuangkan kamu. Seseorang yang mencintaimu dengan tulus, seseorang yang melihat nilai dalam dirimu, dan seseorang yang bersedia menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kedalaman perasaannya. Perjuangan ini mungkin tidak terlihat secara kasat mata, tidak diumumkan dengan gembar-gembor, tetapi dia ada di sana, bekerja di balik layar, memperhatikanmu, dan menyimpan perasaan yang mendalam. Dia sedang berusaha untuk masuk ke dalam duniamu, untuk menjadi bagian dari hidupmu dengan cara yang tulus dan penuh kasih sayang. Dan dalam waktu dekat, dengan munculnya tanda-tanda dari energi Page of Cups, kamu akan mulai melihat dengan lebih jelas. Tabir akan tersingkap. Kamu akan mulai bisa membedakan. Kamu akan melihat siapa yang benar-benar tulus mencintaimu, siapa yang datang dengan hati yang murni dan niat baik, dan siapa yang hanya ada di sekitarmu saat mereka membutuhkan sesuatu darimu, saat mereka merasa kesepian, atau saat ada keuntungan pribadi yang bisa mereka dapatkan. Perbedaan antara cinta sejati dan keberadaan yang hanya didasarkan pada kebutuhan akan menjadi sangat jelas bagimu. Kamu akan mulai mengenali wajah-wajah yang tulus dan melepaskan diri dari mereka yang hanya mengambil energimu tanpa memberikan balasan yang setara. Ini adalah fase pencerahan, fase di mana kamu akan melihat kebenaran tentang orang-orang di sekitarmu, dan di mana cinta yang tulus akan mulai menunjukkan dirinya dengan cara yang tidak bisa lagi kamu abaikan. Untuk ciri orang yang akan diam-diam mendekat ini, ada kemungkinan besar bahwa dia adalah seseorang yang memiliki ikatan kuat dengan masa lalu kamu. Dia bukanlah sekadar sosok yang kebetulan melintas dalam rentang perjalanan hidupmu, seseorang yang hanya singgah sebentar, dan kemudian menghilang tanpa jejak yang berarti. Sebaliknya, dia adalah seseorang yang pernah berada cukup dekat denganmu, cukup dekat hingga namanya dulu terasa begitu akrab di telingamu, cukup dekat hingga langkah kakinya pernah beriringan dengan langkahmu, meskipun mungkin hanya untuk periode waktu yang singkat. Ada jejak yang ditinggalkan, kenangan yang tertanam, meskipun mungkin tidak semua kenangan itu adalah kenangan yang indah. Mungkin kamu pernah berbagi cerita dengannya tentang impian masa depan, tentang apa yang ingin kamu raih, tentang bagaimana kamu membayangkan hidupmu kelak, dan dia mendengarkan dengan penuh perhatian, atau bahkan ikut membayangkan masa depan itu bersamamu. Atau mungkin interaksi kalian hanya sekilas, hanya berupa momen-momen kecil yang tidak terlalu mencolok, tetapi entah mengapa momen-momen itu meninggalkan kesan yang mendalam di dalam dirinya. Sebuah resonansi yang tidak mudah menghilang. Dan kini, setelah sekian lama, dia kembali mencoba untuk hadir dalam hidupmu, namun dengan cara yang berbeda, dengan langkah yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Dia mendekat bukan dengan terburu-buru, atau dengan keyakinan penuh, melainkan dengan perasaan yang masih syarat akan tanda tanya. Keraguan besar menghantui benaknya. Apakah kamu masih akan menyambut kehadirannya setelah semua yang terjadi? Apakah kamu masih menyimpan sedikit ruang di hatimu untuknya? Atau apakah kamu telah melangkah terlalu jauh, membangun kehidupan baru yang begitu kokoh, hingga tak mungkin lagi bagimu untuk menoleh ke belakang dan melihat ke arahnya? Keraguan ini yang membuatnya bergerak dengan sangat hati-hati. Dia adalah seseorang yang kemungkinan besar belum sepenuhnya bisa melupakan kamu. Di balik senyumnya yang mungkin kini terlihat tenang dan terkendali, ada sebuah kerinduan yang belum menemukan penyelesaiannya. Kerinduan yang tersembunyi di balik aktivitas sehari-harinya. Di balik percakapan ringan dengan orang lain. Ada sebuah nama yang masih dia sebut dalam doa-doanya.
Meskipun mungkin diucapkan dengan sangat pelan, hampir tak terdengar, hanya bergema di dalam hatinya sendiri. Ada sebuah cerita antara kalian yang belum sempat dia tutup, karena halaman terakhir dari cerita itu masih kosong, menunggu untuk ditulis ulang, atau mungkin hanya menunggu untuk diterima apa adanya. Kadang, dia berusaha keras untuk mengalihkan perhatiannya dari kenangan tentang kamu. Dia mencari kesibukan, membenamkan diri dalam pekerjaan, hobi, atau kegiatan sosial. Dia bertemu dengan banyak orang baru, mencoba mengisi kekosongan yang ada. Tetapi di tengah semua upaya itu, bayanganmu tetap saja muncul, tanpa diminta, tanpa diundang. Di antara suara tawa yang riuh dan percakapan yang ramai, hanya satu suara yang sebenarnya dia cari, hanya satu suara yang ingin dia dengar. Suaramu. Kehadiranmu, meskipun hanya dalam bayangan, masih memiliki kekuatan untuk menembus kebisingan dunia di sekelilingnya. Mungkin ada kenangan indah yang terjalin antara kalian yang hingga kini belum bisa dia lepaskan, dan mungkin juga tidak ingin dia lepaskan sepenuhnya. Bukan karena dia sengaja menolak untuk melupakan, tetapi karena kenangan itu terasa terlalu hidup, terlalu kuat melekat di dalam dirinya, seolah-olah baru terjadi kemarin. Bahkan hal-hal sederhana yang mungkin sudah kamu lupakan, seperti aroma tempat yang dulu sering kalian kunjungi bersama, melodi lagu yang pernah kalian dengarkan berulang-ulang, atau waktu tertentu dalam sehari yang selalu mengingatkannya pada kebersamaan kalian, semuanya masih memiliki kekuatan untuk memicu gelombang ingatan tentang kamu. Ada saat-saat tertentu, terutama di malam hari ketika dunia mulai tenang dan sunyi, saat kenangan itu datang tanpa permisi, menyeruak masuk ke dalam pikirannya. Dan saat kenangan itu datang, dia tidak melawannya. Dia diam saja, membiarkan kenangan itu hadir, membiarkannya memenuhi ruang dalam benaknya, seolah-olah memang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari dirinya. Karena meskipun terkadang mengenangmu terasa menyakitkan, ada sisi lain yang terasa seperti pulang, seperti kembali ke tempat yang akrab dan aman, meskipun tempat itu kini hanya ada dalam ingatan. Dia adalah seseorang yang mungkin masih sering mengenang momen-momen indah yang pernah dia lalui bersamamu. Momen-momen kecil yang mungkin sudah terlupakan olehmu, tergerus oleh waktu dan pengalaman baru, tetapi baginya, momen-momen itu memiliki makna yang sangat dalam dan masih hidup di dalam dirinya. Seperti ketika kamu tertawa lepas mendengar leluconnya, atau cara kamu memandangnya dengan penuh keyakinan saat dia sedang merasa tidak percaya diri dan meragukan kemampuannya. Mungkin juga tentang hal-hal yang lebih sederhana, seperti hangatnya genggaman tanganmu saat kalian berjalan bersama, tatapan mata yang penuh pengertian yang pernah kamu berikan, atau pelukan terakhir sebelum kalian akhirnya memilih jalan masing-masing dan menjauh. Semua momen itu masih hidup di dalam dirinya. Dia mengulang-ulangnya dalam pikiran, seperti memutar ulang film favorit yang tidak pernah membosankan. Dia mengulanginya seolah takut kenangan itu akan pudar, seolah takut jika dia tidak terus mengingatnya, maka satu-satunya hal yang membuatnya merasa kamu masih dekat akan menghilang. Karena saat ini, kenangan itulah satu-satunya jembatan yang menghubungkan dirinya denganmu. Mungkin di masa lalu, dia pernah melakukan kesalahan, pernah salah langkah, pernah bersikap terlalu egois, atau mungkin dia belum tahu bagaimana caranya mencintaimu dengan benar pada saat itu. Ada kemungkinan dia pernah menyakiti kamu, meskipun mungkin tidak dengan niat yang disengaja. Tetapi karena ketidaktahuan, karena ketidakdewasaan emosional, atau karena kebingungan dalam menghadapi perasaannya sendiri. Mungkin saat itu dia belum siap untuk mencintai dengan bijak, belum mampu memberikan apa yang kamu butuhkan. Dia mencintaimu, tetapi cara dia mengekspresikan cinta itu mungkin membingungkan, bahkan mungkin menyakitkan. Atau mungkin dia terlalu takut untuk jujur pada dirinya sendiri tentang perasaannya yang sebenarnya. Terlalu takut kehilangan dirimu hingga malah melakukan hal-hal yang pada akhirnya menyakiti. Atau bisa juga, dia terlalu sibuk mengejar ambisi pribadi. Terlalu fokus pada tujuan-tujuan lain dalam hidupnya. Hingga lupa bahwa cinta itu membutuhkan kehadiran,
membutuhkan perhatian, bukan hanya sekadar janji-janji manis di masa depan. Tapi sekarang, segalanya telah berubah. Waktu dan pengalaman telah mengajarkan banyak hal padanya. Perlahan, setelah semua yang terjadi, setelah kalian terpisah, dia mulai menyadari nilaimu. Nilai dari kesabaranmu yang luar biasa, nilai dari kehadiranmu yang dulu setia menemaninya, tetapi kini telah pergi. Dan kesadaran itu tidak datang melalui satu momen besar yang dramatis, melainkan dari hal-hal kecil yang terakumulasi, dari sunyi yang terasa setelah kepergianmu, dari rindu yang menumpuk hari demi hari, dari keheningan yang tidak bisa lagi dia bantah. Dia rindu yang mendalam, tetapi rasa rindu itu bercampur dengan rasa takut yang besar. Takut bahwa kamu sudah terlalu jauh untuk dijangkau. Takut bahwa jarak yang telah tercipta terlalu lebar untuk dijembatani kembali. Rindunya bukanlah rindu biasa yang hanya sekadar ingin bertemu. Rindu ini penuh dengan penyesalan akan kesalahan masa lalu, penuh dengan doa-doa yang diucapkan dalam hati, penuh dengan harapan-harapan yang disembunyikan rapat-rapat. Dia ingin mendekat, dia ingin kembali ke dalam hidupmu, tetapi ada suara di dalam dirinya yang terus menahan, suara yang penuh keraguan dan pertanyaan. Apakah kamu masih mengingatku setelah sekian lama? Apakah aku masih layak untuk kembali ke dalam hidupmu setelah apa yang telah aku lakukan? Karena dia tahu, kamu tidak lagi sama seperti dulu. Waktu telah mengubahmu, membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan mungkin juga lebih berhati-hati. Dan dia tidak ingin menjadi luka yang kembali datang, tidak ingin menjadi sumber kekecewaan atau kesedihan bagimu lagi. Secara fisik, dia bisa dikenali dari beberapa ciri khas. Salah satunya adalah tatapan mata yang seolah memancarkan cerita, kejujuran, kesedihan yang tersembunyi, dan perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Matanya berbicara, menyampaikan apa yang tidak bisa diucapkan oleh bibirnya. Dia mungkin memiliki senyum yang hangat, tetapi senyum itu jarang ia tunjukkan kepada sembarang orang. Senyum tulusnya hanya muncul ketika dia merasa benar-benar nyaman, ketika dia berada di dekat orang yang dia percayai, dan kamu pernah menjadi orang yang membuatnya merasa seperti itu. Dia mungkin memiliki postur tubuh yang tegap, atau terlihat tenang, tidak mencolok di keramaian, tetapi memiliki kehadiran yang kuat, semacam aura yang membuatmu menyadari keberadaannya saat dia ada di dekatmu. Dia mungkin tidak berusaha keras untuk tampil mencolok, tetapi gaya berpakaiannya cenderung sederhana namun berkelas, menunjukkan bahwa dia memiliki selera yang baik dan tahu cara menjaga dirinya. Rambutnya mungkin tertata rapi dengan ciri khas tertentu, seperti selalu terlihat bersih dan rapi. Sedikit ikal yang menambah pesonanya, atau memiliki gaya yang konsisten dari waktu ke waktu, dan cara berjalan yang mantap dan penuh keyakinan, mencerminkan bahwa dia telah banyak belajar dari pengalaman hidup, meskipun terkadang langkah itu terasa berat, karena membawa beban kenangan dan penyesalan masa lalu. Dari sisi karakter, dia adalah orang yang cenderung pendiam, tidak banyak bicara tentang dirinya sendiri, tetapi menyimpan perasaan yang sangat dalam. Dia tidak akan dengan mudah mengumbar isi hatinya kepada sembarang orang, tetapi sekali dia merasa aman untuk membuka diri, kamu akan tahu betapa dalamnya perasaan yang dia miliki. Dia adalah tipe orang yang setia, namun seringkali memendam perasaannya. Dia tidak mudah melepaskan, bahkan ketika segalanya sudah tampak berakhir dan tidak ada harapan lagi. Kesulitan dalam mengungkapkan emosi secara langsung adalah salah satu ciri utamanya. Dia lebih nyaman menyimpan perasaannya di dalam hati atau menunjukkannya melalui tindakan daripada kata-kata. Namun, kamu akan tahu dari sikapnya, dari cara dia menatapmu, cara dia mendengarkan setiap kata yang kamu ucapkan, dan cara dia hadir untukmu di saat kamu membutuhkannya, meskipun mungkin dari kejauhan. Dia memiliki rasa tanggung jawab yang besar, tidak lari dari masalah atau kesulitan, bahkan jika itu berarti dia harus terluka atau mengorbankan sesuatu. Dia lebih sering berpikir panjang sebelum bertindak,
terutama dalam hal-hal yang berkaitan denganmu, karena dia tidak ingin mengulangi kesalahan masa lalu, tidak ingin menyakiti kamu lagi, dan tidak ingin salah langkah untuk kedua kalinya. Dan yang terpenting, dia masih menyimpan harapan, meskipun harapan itu mungkin terasa kecil dan rapuh. Harapan bahwa kamu mungkin, entah bagaimana caranya, masih menyisakan sedikit ruang di dalam hatimu untuknya. Ruang untuk kenangan manis, ruang untuk potensi masa depan yang berbeda dari masa lalu. Dilihat dari energi dan getaran yang terpancar dari kepribadiannya, dia kemungkinan besar berada di bawah pengaruh salah satu dari 7 zodiak yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan gambaran ini. Zodiak-zodiak tersebut adalah Cancer, yang dikenal sangat emosional, sensitif, dan memiliki ikatan yang kuat dengan masa lalu, menyimpan kenangan seperti harta karun yang berharga. Pisces, yang memiliki kedalaman emosi yang luar biasa, memendam perasaan dalam-dalam, dan mencintai dengan cara yang diam-diam, namun penuh kesetiaan. Mungkin seorang Scorpio, yang memiliki intensitas emosional yang tinggi, penuh kerinduan, dan memiliki keinginan kuat untuk memperbaiki sesuatu yang pernah rusak dalam hubungan masa lalu. Juga mungkin dia Taurus, yang lambat dalam membuka diri dan menunjukkan perasaannya. Tetapi jika sudah jatuh cinta, akan terus menyimpan perasaan itu selama bertahun-tahun, bahkan ketika hubungan itu telah berakhir. Mungkin dia Capricorn, yang cenderung pendiam, sangat bertanggung jawab, dan seringkali tidak pandai dalam urusan cinta, sampai semuanya terasa terlambat, baru menyadari betapa berharganya seseorang setelah kehilangan. Bisa jadi dia Virgo, yang penuh pertimbangan, sangat kritis pada diri sendiri, dan selalu ingin memperbaiki kesalahan masa lalu, termasuk dalam hubungan. Atau yang terakhir mungkin dia seorang Libra, yang selalu merindukan keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan dalam hubungan, dan mungkin merindukan untuk menciptakan kembali harmoni pada hubungan yang dulu pernah berarti baginya. Dia tidak datang membawa janji-janji yang muluk-muluk yang mungkin tidak bisa ditepati, tidak dengan karangan bunga yang besar, atau kata-kata manis yang kosong dan tidak berarti. Tetapi mungkin, dia datang membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, perasaan yang belum selesai, perasaan yang telah melalui banyak hal, yang tumbuh dan berkembang di antara celah waktu, di antara kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat, dan di antara penyesalan yang mendalam. Perasaan yang masih bertahan, meskipun sudah lama tidak dipelihara, tidak diberi perhatian, dan tidak diungkapkan. Perasaan yang masih hidup, berdenyut di dalam dirinya, dan perasaan itu masih untuk kamu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 12 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.